keunggulan dari Gudang Ada ini kan punya manpower khusus yang mengedukasi pengguna platform dari Gudang Ada yang mereka setiap hari kunjungin, dan dari sisi logistik itu juga sudah cukup kuat. Selamat datang di Gudang Ada Talks, tempat yang ngobrolin dengan tuntas urusan rantai pasok B2B di Indonesia. Halo pemirsa Gudang Ada Talks, kali ini saya Armin Gita bersama Anda lagi mengupas salah satu topik yang saya suka banget. Topiknya kali ini adalah kopi, dan nggak sembarang kopi, tapi juga ada luwaknya, kopi luwak gitu, asli Indonesia. Bersama saya untuk membahas topik kopi luwak adalah Mas Robert. Apa kabar Mas Robert? Baik Mas Armin. Oke. Sebelum kita cerita panjang kali lebar nih, boleh cerita dulu nggak profil Mas Robert di kopi luwak ini? Oke Mas Armin. Nah, perkenalkan, saya Robert Ardian Purnomo. Saya sebagai Key Account Manager di Kopi Luwak. Saya join di tahun 2014. Di awal saya diberikan tanggung jawab untuk mendevelop modern market. Terus berjalannya dengan waktu, saya diberikan tanggung jawab tambahan untuk handle e-commerce juga. Misalnya. Nah, sebelum masuk ke kopi luwak, FMCG, saya dengar dari banyak orang nih, kelihatannya udah nyobain berbagai segmen industri nih, Mas. Ya, kalau di awal sih saya di industri otomotif, Mas. Ya, terus yang kedua saya di distributor consumer good, terus yang ketiga saya di consumer elektronik, terus yang keempat saya sempat di PTV juga. Oke. Ya, terus sekarang saya balik lagi di FMCG lagi, seperti itu. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih alasan personal kalau boleh nih sampai akhirnya balik lagi ke FMCG? Karena kan tadi udah nyobain semua tuh, Mas Robert. Ya, jadi memang saya paling lama itu di FMCG sih memang sebelumnya. Jadi yang kedua itu memang di distributor yang FMCG kemarin. Saya dari tahun 2007 hingga 2011 sih. Jadi itulah yang experience saya cukup banyak di situ, jadi akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi ke dunia FMCG lagi sih. 2007-2011 di FMCG, skip dulu 3 tahun, nyoba berbagai sektor industri, 2014 balik lagi. Betul. Pasti ada yang berubah dong, industrinya itu sendiri, industri FMCG. Boleh cerita nggak sih kalau dulu banget, 2007 atau 2000-an awal, sampai kemudian dibandingkan sekarang, apalagi pasca pandemi kayak gini, Mas Bro? Kalau dulu dengan sekarang sih yang pasti kan perbedaannya ada di peta kompetitornya ya. Kalau zaman dulu kan kompetitor mungkin tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kompetitor semakin lama semakin banyak. Ya, dan juga cenderung kalau saya boleh berpendapat dari beberapa sektor industri pun ya saya melihat itu kondisinya sekarang justru cenderungnya mengarah ke red ocean ya. Jadi lebih ke akhirnya bukan dari segi produk tetapi yang diunggulkan, tapi dari segi harga yang diunggulkan di situ. Harga yang lebih kompetitif gitu. Iya. Jadi semakin kesini kompetitor semakin banyak, persaingan semakin sengit gitu, dan otomatis harga yang kompetitif selain kualitas juga menjadi faktor penentu buat para konsumen gitu. Betul sekali. Oke, so sebelum kita masuk ke pertanyaan yang berat-berat, boleh nggak cerita sedikit kopi luwak itu apa gitu, dan bedanya apa sih sama yang lain? Kalau mungkin orang awam ya mungkin lebih kenal dengan produk kita ya luwak white coffee sebenarnya ya. Tapi secara brand kita itu kopi luwak, kita punya beberapa kategori, tidak ada 4 kategori. Kategori pertama kita punya ground coffee, kopi murni ya. Terus yang kedua kita punya kopi 2 in 1. Yang ketiga kita punya 3 in 1, itu ada luwak white coffee sendiri. Yang keempat kita punya ready to drink. Nah, Mas Armin mungkin ini kita produknya ini mungkin kita bisa. Ini yang ready to drink ya? Yang keempat tadi ya? Mungkin boleh dicoba Mas. Kita coba, oke. Luwak white coffee original. Original, betul. With fresh milk, aroma lock system. Coba ya. Nggak terlalu manis ya? Ya, nggak terlalu manis, dan creamy. Creamy, gitu. Tagline apa tadi? Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi nikmat,
nyaman diminum. Oke. Kayaknya jadi semakin semangat nih, Mas Robert. Oke, tadi ada 4 jenis dari brand kopi luwak gitu ya. Tapi sebelum masuk ke masing-masing jenisnya itu, boleh cerita sedikit nggak sih prinsipalnya yang Oni ini siapa sih, PT apa, dan kemudian sejarahnya gimana nih, Mas Robert? Khususnya kalau kita kaitkan dengan sejarah kopi di Indonesia, karena kan kopi di Indonesia kayak udah dari atas sampai bawah, dari timur sampai barat, udah semuanya tahu gitu. Ya, jadi kita ini nama PT-nya PT Java Prima Abadi. Java Prima Abadi. Ya, kita punya distributor cukup banyak, ada sekitar 50-an nasional dari Sabang hingga ke Merauke, kita semua ada. Ya kan, kita juga punya SKU sekitar 40-an SKU. 40 itu turunan dari 4 tadi ya? Ya, turunan dari 4 tadi. Ya, mungkin kalau orang paling banyak tahu ya Luwak White Coffee, ini mungkin produknya sih. Oke, ini yang 2 in 1? Yang 3 in 1. 3 in 1? Betul. Oke, 3 in 1. Ini yang ready to drink tadi ya? Iya. Kemudian saya itu kalau dengar kopi luwak tuh udah dari dulu gitu kan, dari beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin bisa cerita sedikit gak sih perjalanan panjang PT JPA, termasuk juga beberapa produknya, salah satunya luwak white coffee di Indonesia. Ya, kita berawal dari kota Semarang. Jadi kalau dulu kita pakai brand Tugu Luwak. Tugu Luwak, betul. Terus, Tugu ini maksudnya apa nih, Mas? Tugu itu ya semacam kayak monumen gitu ya. Yeah. Itu terus luwak itu memang karena mungkin orang-orang udah pada tahu, udah familiar juga dengan kopi luwak. Itu adalah kopi yang paling enak sekali, yang mungkin juga bahkan di dunia juga sudah diakui ya. Jadi itulah yang kita pakai merek dagang kita, seperti itu. Nah, Mas Robert, saya ini penikmat kopi banget gitu ya. Jadi kalau saya pengen cari kopi, misalkan kopi white coffee dari luwak, itu gimana? Semudah apa sih di Indonesia nyari produk ini? Ya, kalau produk kita sih udah pastinya gampang ditemuin ya, Mas Armin ya. Jadi kalau dari data riset dari AC Nielsen yang terakhir, tingkat penetrasi produk kita itu di 93. Artinya adalah dari 100 toko yang disurvei oleh AC Nielsen, 93 tokonya sudah dipastikan mereka jual produk kita. Oke. Jadi semudah itu barang kita ditemukan. 93 dari 100? Ya. Ini tokonya maksudnya toko kayak apa nih maksudnya, Mas Rob? Toko-toko retail ya, jadi artinya baik di tradisional, kalau di modern market udah pasti ya, pasti ada juga sih. Apalagi kalau kemudian nyarinya lewat platform digital, lebih gampang lagi juga. Betul. Oke. So, masih tentang produknya itu sendiri. Tadi saya dengar kan ini kopi yang unik, khas banget Indonesia gitu kan. Apalagi kalau ada kata-kata luwaknya gitu kan. Nah, boleh cerita dikit nggak sih? Saya penasaran bikin nanya ini dari dulu. Sebenarnya ini semuanya memang ada keterlibatan binatang luwaknya atau gimana nih, Mas Robert? Jadi kalau dikonsumsi luwak semua sih saya rasa juga nggak mungkin ya, karena kan memang produk ini kan sudah diproduksi secara massal kan. Kalau benar-benar dikonsumsi oleh luwak ya pasti kan membutuhkan luwak yang banyak sekali kan itu kan. Tapi luwak ini hanya brand sebetulnya, tetapi juga kita juga memang benar-benar punya juga produk kopi luwak yang otentik, yang benar-benar dikonsumsi ya? Oleh luwak, dan itu yang akhirnya kita jual secara eksklusif itu. Saya dengar-dengar bocornya tadi juga sampai ke luar negeri kalau nggak salah produk. Ya, salah satu customer besar kita itu ada di Korean Airlines sih. Tiap bulan mereka juga beli terus dari kita. Korean Airlines? Iya, gitu. Korean Airlines. Oke, so itu tadi ceritanya mengenai kopi luwak di Indonesia udah sejauh mana. Nah, sekarang kita masuk nih ke bisnisnya itu sendiri. Awalnya kan dari Semarang, Jawa Tengah, terus kemudian kerjasama dengan 50 distributor untuk covering area market Indonesia. Nah, di titik mana sampai kemudian saatnya ini kopi luwak masuk ke platform digital, masuk ke e-commerce gitu. Boleh cerita sedikit kisah di balik itu, Mas Robert? Jadi kalau kita masuk ke platform e-commerce itu kan sebenarnya karena memang kita melihat adanya perubahan kebiasaan dari konsumen saat ini. Ya kan, dulu kalau kita bicara mengenai informasi, ya mereka masih mengakses dari media-media yang tradisional seperti media cetak,
ya kan, mungkin televisi, gitu kan. Sekarang mereka udah mulai beralih ke sosial media dan media-media online yang lainnya. Jadi dari situ kita melihat bahwa ada peluang di situ. Terus juga di pandemi kemarin juga men-trigger banyak konsumen yang akhirnya juga memulai untuk mencoba belanja melalui platform-platform digital seperti itu. Jadi dari situlah kita mulai menggarap e-commerce seperti itu. Nah, oke, bicara konsumen, bicara pandemi, apa sih yang ditawarkan oleh Kopi Luwak, khususnya ketika masyarakat, baik itu konsumen individu maupun pedagang eceran grosir itu membeli produknya Kopi Luwak di platform digital, di e-commerce? Jadi kalau promo-promo ya pasti kita banyak ya Mas promo-promonya ya sebenarnya. Mungkin salah satunya yang ada saat ini kita punya Kopi Luwak murni, ini saat ini ada beli satu gratis satu. Kopi Luwak murni? Ya, okay. Terus untuk yang Kopi Luwak gula, ini kita beli 6 gratis 3. Oke. Untuk kemasan renceng bahkan kita 1 gratis 1. Oke. Jadi prinsipnya kalau belanjanya secara digital pasti lebih banyak promo, diskon, harga ya, yang ini masih sifatnya adalah yang consumer promo, artinya yang memang langsung didapat oleh konsumen ya. Jadi kalau belum lagi nanti ketika di platform-platform e-commerce kita pasti ada potongan-potongan lagi seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk nih ke kolaborasi Kopi Luwak dengan Gudang Ada gitu kan. Gudang Ada sendiri kan juga masih baru 3 tahun berdiri sejak 2019 gitu kan. Nah, apa kemudian yang mendasari akhirnya Kopi Luwak bekerja sama dengan Gudang Ada? Boleh cerita nggak kisah di baliknya gimana nih? Ya, jadi sebenarnya kita udah di-approach dari tahun 2020-an lah ya. Cuman pada waktu itu kan karena memang konsepnya di awal adalah marketplace B2B. Ya kan, jadi secara kesiapan dari sisi manpower di partner kami belum siap, jadi sempat tertunda dan akhirnya kita bisa join di tahun ini, dimulai dari Jawa Timur di bulan Mei kemarin dan juga Jawa Tengah kita mulai running di bulan Agustus. Oke. Seperti itu. Nah, boleh cerita sedikit nggak kemitraan yang ada baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya atau mungkin di areanya Mas Robert di wilayah Jabodetabek. Secara spesifik dengan Gudang Ada seperti apa nih bentuk kolaborasi? Ya, jadi kalau kolaborasi yang sudah ada saat ini dari platform Gudang Ada sangat-sangat membantu kita dalam menjual ataupun penetrasi produk kita ke toko-toko yang mungkin saat ini masih belum tercover melalui distributor-distributor kita. Jadi maksudnya biasanya toko-toko yang belum tercover itu karena apa biasanya? Halangannya apa ya di lapangan itu Mas Robert? Ya mungkin kalau kita bedah lagi lebih detail mungkin bisa jadi karena memang dari kriteria distributor itu nggak masuk ya, jadi artinya mungkin terlalu kecil ataupun mungkin daerahnya belum terjangkau oleh distributor. Masih banyak lagi sih yang lainnya sih Mas Armin. Jadi tantangan-tantangan geografis seperti itu yang kemudian berusaha dipecahkan bersama nih antara Kopi Luwak dengan misalkan salah satu mitra digitalnya adalah Gudang Ada gitu ya? Ya betul sekali Mas Amin. Jadi kalau mungkin boleh dianalogikan kayak kita bicara gelas diisi dengan batu, itu masih banyak yang rongga-rongga kosong, terus kan kita bisa isi lagi dengan pasir ya. Sebenarnya kan kalau diisi sampai penuh pun sebenarnya masih ada rongga lagi, kita bisa isi dengan air kan. Nah ini ibaratnya kalau kita bicara Gudang Ada lah, inilah airnya. Jadi kan bisa membantu semakin rapat lagi ya seperti itu. Nah kalau udah penuh beli lagi gelas yang baru diisi lagi. Nah kemudian ada rencana nggak ke depan khususnya memasuki tahun baru ini kalau dikaitkan dengan kemitraan dengan Gudang Ada dari sisi Kopi Luwak? Ya harapan kita sih kedepannya kita bisa menambah dari sisi coverage areanya, terus juga dari jumlah assortment produknya juga semakin bertambah. Ya ujung-ujungnya akhirnya GMV-nya juga sih Mas Armin. Oke, GMV-nya ya.
Ada strategi khusus mungkin untuk bisa mencapai itu yang boleh dibocorin nih? Ya mungkin ada beberapa campaign yang mungkin kita akan create bersama dengan Gudang Ada, ya harapannya nanti bisa mendongkrak penjualan kita di platform Gudang Ada sih Mas Armin. Mungkin belum bisa saya bocorin sekarang. Bulan depan mungkin bisa dibocorin. Ya. Mas Robert, kalau kita bicara kemitraan Gudang Ada, boleh nggak sih dikasih highlights nih? Apa sih 3 kata yang menggambarkan kemitraan antara Kopi Luwak dengan Gudang Ada? 3 kata. Manpower, logistik, dan juga coverage area. Coverage area. Kita kupas satu-satu. Manpowernya kenapa nih Mas? Ya, jadi keunggulan dari Gudang Ada ini kan punya manpower khusus yang mengedukasi pengguna platform dari Gudang Ada, yang mereka setiap hari kunjungin dan mengingatkan lagi ke mereka untuk melakukan transaksi. Kunjungan ini maksudnya offline, langsung? Offline, ya. Oke. Seperti itu. Nah, terus yang kedua dari sisi logistik itu juga sudah cukup kuat. Jadi setiap kali orderan yang masuk ke dalam platformnya Gudang Ada pasti cepat terkirim. Terus yang ketiga dari sisi area coverage-nya juga jauh lebih unggul dibandingkan dengan platform-platform lainnya sih. Oke. Itu 3 kesan utama yang didapatkan padahal baru kerjasama kayak kurang dari setahun ya Mas Robert? Ya, masih kurang dari setahun. Oke, semoga semakin bertambah waktu semakin erat, nanti highlight-nya semakin banyak nih, bukan hanya 3. Ya, amin Mas Amin. Oke, terima kasih Mas Robert atas sharingnya, Mas ceritanya tentu sangat menarik sekali dan daging semua buat kita semua di sini. Terima kasih. Baik, sama-sama Mas Amin. Para pemirsa Gudang Ada Talks, sampai di sini dulu episode kali ini, dan tentunya nantikan episode selanjutnya dengan topik dan juga narasumber yang nggak kalah serunya. Saya Armin Gita undur diri. Gudang Ada Talks, sumbernya inspirasi bisnis digital B2B di Indonesia.